Halo, selamat datang lagi di Tanya Seputar Hukum ya. Dan untuk kali ini kita akan masih membahas dengan aturan-aturan terbaru, yaitu terkait aturan new normal. Aturan new normal yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Menteri Tito Karnavian ya. Di situ mengatur aturan new normal banyak banget untuk ASN di lingkup Kementerian Dalam Negeri, new normal untuk masyarakat umum, new normal, banyak. Mari kita bahas. Dan yang kita bahas untuk kali ini, kita fokuskan saja, kita akan membahas aturan new normal untuk restoran dan salon ya. Protokolnya seperti apa? Baru saja kemarin tanggal 30 dan sekarang baru tanggal 31 ya. Baru sehari Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan aturan terbaru terkait aturan new normal atau yang dikatakan normal baru ya. Aktivitas baru, aktivitas sekarang boleh berjalan namun menggunakan protokol new normal. Aturan terbarunya yaitu kalian bisa lihat di COVID-19 Go ID ya. Di situ di bagian regulasi ada aturan baru, yaitu keputusan ya, keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 440 tahun 2020. Ini baru banget ya, ini baru banget. Jadi di sini mengatur pedoman tata normal baru produktif. Kita dihimbau untuk selalu produktif dan aman bagi aparatur sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri dan lingkup kementerian pemerintah daerah. Jadi untuk ASN di sini banyak sekali ya. ASN di Pemda itu kan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Guru-guru yang SK-nya di bawah bupati-bupati, habis itu kan juga di bawah ASN, di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi di sini aturannya, namun aturannya tidak hanya untuk ASN saja. Di sini aturannya banyak sekali untuk masyarakat umum, untuk mal, untuk kantor juga. Padahal di sebelumnya Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan aturan new normal untuk perkantoran dan retail ya, serta mal juga. Namun di sini ada aturan yang menarik, yaitu mengenai aturan new normal atau protokol new normal untuk restoran, warung, dan salon. Jadi kita akan membahas yang itu aja ya. Saya akan tunjukkan bagaimana protokol new normal untuk restoran, salon, dan warung ya. Oke, langsung aja ke aturannya. Jadi aturannya ini aturan yang diterbitkan, bagus ya guys. Ini aturannya biasa, ini scan-scanan langsung yang saya download di COVID-19 di bagian regulasi. Tintanya basah, ini ada logonya Garuda Indonesia. Dan seperti biasa di setiap aturan pasti ada naskah akademiknya, ada menimbang, ada mengingat ya. Ini yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Tujuan yang pertama untuk memutus rantai virus penyebaran virus corona. Mengingat undang-undangnya seperti biasa, saya yakin ini mengingatnya seperti aturan di kementerian yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan itu ya, tentang karantina wilayah, tentang kesehatan, tentang Kementerian Dalam Negeri juga ya ini. Dan memutuskan, ini ada yang memutuskannya banyak banget ya, protokol new normal untuk banyak. Namun kita akan membahas mengenai protokol kesehatan untuk protokol new normal untuk warung, restoran, dan salon. Di halaman 22 langsung saja. Yang pertama, ini guys di bagian nomor 10. Jadi di situ ada aturan protokol new normal untuk kafe, warung makan, restoran, dan lain-lain ya. Yang pertama yang harus dilakukan ketika aturan new normal ini diberlakukan, yang pertama melanjutkan operasi tetap memprioritaskan dengan layanan take out. Jadi
warung, restoran itu tetap buka, namun lebih baik dibungkus. Jadi ketika pembeli lebih baik dibungkus atau take out ya. Pengiriman secara bertahap, memperkenalkan kembali makanan di tempat secara terbatas ya. Yang kedua, kurangi makanan dan hentikan sementara prasmanan. Jadi ketika restoran kalian yang biasanya restoran prasmanan, jadi lebih baik nggak ada bentuk restoran prasmanan ditiadakan waktu new normal ini diberlakukan. Harus membuat lebih banyak ruang di area makan. Ini tujuannya untuk memberi space ya, memberi jarak, social distancing, physical distancing kepada setiap pembeli. Pengelolaan karyawan restoran, warung harus dilengkapi dengan face masker. Jadi untuk pegawainya, bartendernya kalau cafe, waitersnya diwajibkan menggunakan masker. Menyediakan buket menu sekali pakai. Jadi untuk buket menunya sekali pakai ya, biar nggak dipegangi banyak orang. Yang selanjutnya menyediakan tisu berbasis alkohol untuk pelanggan atau berupa tisu basah ya nanti. Jadi mungkin lebih efektif daripada tisu kering ya, mungkin seperti itu. Mempromosikan layanan tanpa kontak langsung antara penjual. Jadi untuk promosi lebih baik secara online. Menyediakan alat makan sekali pakai, misalnya sumpitnya itu sumpit kayu, tapi mahal ya nanti ya kalau alat-alatnya itu sekali pakai. Wow, sedotan sekali pakai, sedotannya besi terus sekali pakai, gimana coba. Dulu padahal promosi sedotan plastik nggak boleh. Ini bisa bertentangan ya. Selanjutnya menandai jarak aman. Jadi untuk restoran, kafe itu nanti ada jarak amannya, mejanya dikasih jarak aman, jarak jauhnya ya, social distancing. Melakukan kegiatan desinfektan berkala. Jadi mungkin setiap minggu sekali ada penyemprotan desinfektan seperti itu. Sedangkan untuk protokol untuk salon di sini di ayat 12 ya, angka 12, salon, barbershop dan spa ya. Sering mencuci tangan dan membersihkan alat yang digunakan, sering membersihkan gunting, sering membersihkan semuanya ya, alatnya, sisir. Wajib menggunakan masker. Tapi sebelum ada aturan new normal kayaknya setiap motong itu juga pakai masker ya, soalnya rambutnya bau kadang-kadang mungkin. Terapkan praktik pembersihan dan disinfeksi optimal di fasilitas secara rutin. Oh, maksudnya di sini untuk alat-alatnya selalu disemproti desinfektan ya, dicuci, dikasih desinfektan seperti itu. Dan terakhir untuk salon ini tidak terlalu banyak aturannya, yaitu menerapkan protokol kebijakan pada karyawan klien sakit dengan gejala seperti flu dan memiliki gejala lainnya. Jika ada tamu, klien atau karyawan yang memiliki gejala flu, sakit dan lain sebagainya, langsung dilaporkan dan periksakan kesehatan ke tempat kesehatan puskesmas seperti itu. Itu tadi ya, berarti aturannya cuma itu aja yang kita bahas mengenai aturan new normal atau protokol new normal untuk restoran, kafe, dan salon. Terima kasih, dah.